Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safrudin Itur di channelnya Safrudin Itur. Kalau ingin berkenalan lebih kencang dengan Safrudin Itur, silahkan berkunjung ke YouTube saya di channel saya Safrudin Itur, SAPRUDIN, Safrudin Ithur, Itur, ITHUR itu. Oke. Baik, kita hari ini akan mau pas satu upaya kita untuk bisa berkembang, untuk semakin keren, punya kejelasan untuk melihat masa depan masing-masing kita, yaitu menyusun visi dan misi. Khusus untuk mahasiswa atau pelajar, ataupun mungkin yang persiapannya saat ini ingin mendapatkan usaha atau ingin mengembangkan usaha, atau mungkin dia seorang pekerja di sebuah perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya itu, mereka membangun visi dan misinya. Kemudian pemerintah gitu, apakah masing-masing dinas atau bupati atau gubernur atau mungkin presiden membuat visi misi untuk kejelasan apa yang ingin dicapai pada masa-masa akan datang. Jadi pada prinsipnya visi misi itu adalah satu upaya kita, perorangan, pribadi, individu, atau kelompok kecil yang lebih besar, LSM mungkin, ormas, yayasan, atau perusahaan, atau pemerintah, atau mungkin kita satu keluarga ingin melihat ke masa depan apa yang harus kita capai di masa-masa akan datang. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan saja. Kalau angan-angan kan masih di kepala atau di hati, di perasaan saja gitu ya. Tapi ini harus dituliskan menjadi sebuah tulisan yang akhirnya bisa kita baca setiap saat, kita pelajari setiap saat, kemudian upaya kita untuk mencapainya bagaimana. Ya, jadi itu visi dan misinya. Baik, kita kupas satu persatu nih. Jadi kira-kira visi misi itu atau seseorang dengan visi misi akan mampu bergerak konsisten untuk terus maju ke depan. Jadi begitu terbentuk visi misinya, dia akan terus bergerak untuk mencapai apa yang ingin dia capai sesuai dengan visinya. Oleh karena itu, untuk mahasiswa, pelajar, perorangan gitu ya, atau ingin membuka usaha, kalau membuat visi misi, membuat visi itu jangan terlalu kecil. Angan-angan itu atau cita-cita itu usahakan besar. Umpamanya ingin bikin rumah, visinya ingin punya rumah, ya usahakanlah, aku ingin punya rumah lantai 5, mewah, di dalamnya semua siap, kamar-kamar, kemudian ada tempat tempat istirahat, tempat santai, tempat dan sebagainya, kemudian ruang mandinya, ruang yang nyaman, di depan ada tempat santai dan ada parkiran, di belakang ada tempat macam taman, kemudian bisa santai-santai di sana bersama keluarga. Jadi kalau dihitung angkanya mungkin bisa puluhan miliar. Apakah itu salah? Ya tidaklah. Keinginan, cita-cita yang kita sebut dalam visi ini, sebesar apapun keinginan kita, tidak ada yang larang. Kemudian tidak ada yang mengganggu, tidak ada juga yang terganggu. Gitu. Tetapi visi kita buat dan kita baca untuk kita, gitu. Untuk organisasi kita. Tujuannya adalah bagaimana kita untuk mampu bergerak secara konsisten untuk terus maju ke depan untuk mencapai
apa yang kita inginkan itu. Jadi bagaimana kita ingin capai gitu. Kalau kita tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, sudahlah kita ikut air mengalir saja lah, ya sulit. Dia tidak akan bisa berkembang kecuali dia merubah cara berpikirnya dan kemudian dia membangun sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang dia tuliskan lewat visi dan misinya. Baik, kita mulai. Jadi visi, kira-kira visi, inti isi visi ya, berfungsi sebagai suatu pandangan ke depan atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai. Jadi visi itu adalah berfungsi sebagai suatu pandangan ke depan atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai. Itu inti visinya. Maka dibuatlah sedemikian rupa agar jelas apa yang mau kita capai di masa akan datang. Tidak hanya 1 tahun, 10 tahun. Mungkin kalau kita usia sekarang 20 tahun, diperkirakan sampai usia 40 tahun apa yang bisa kita capai gitu. Kemudian misinya. Misi adalah poin-poin penting mengenai apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tadi misi adalah sesuatu pandangan ke depan atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misinya adalah poin-poin dari visi itu. Jadi poin-poin penting mengenai apa yang harus kamu lakukan, yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah kemudian di bawahnya tentulah kita tambah, ada kekuatan kita. Kalau organisasi, apa kekuatan organisasi kita ini? Kalau kita pribadi, apa kekuatan kita ini? Kemudian kalau kita satu keluarga, apa sih dalam keluarga kita ini kekuatan kita ini? A, B, C, D, E, F, G gitu, kekuatannya. Kemudian apa kira-kira kelemahannya, kekurangan dari kita pribadi, keluarga atau organisasi atau pemerintahnya? Oh, kira-kira kelemahannya A, B, C, D, E. Nah kemudian bagaimana kita untuk menanggulangi kelemahan itu, cara menutup kelemahan itu supaya semakin kecil kejadian-kejadian yang kita perkirakan akan membuat visi misi itu gagal. Upayakanlah kita perkecil. Kemudian kekuatan yang kita miliki kita tulis juga, kita bangun agar kekuatan itu selalu mendukung untuk mencapai visi misi kita. Nah jadi lengkaplah semuanya, akhirnya sampai capaian apa yang harus kita capai ya gitu. Tahapan-tahapan capaiannya kira-kira apa saja, itu kira-kira inti dari definisi visi misi kita. Nah kemudian pernyataan-pernyataan visi yang harus muncul diantaranya berorientasi ke depan, itu pasti. Kita tidak berbicara hari ini, visi misi kita tidak berbicara hari ini atau saat ini atau lingkungan saat ini, tidak. Kita berbicara ke depan 5 tahun. Kalau mahasiswa mungkin 4 tahun ke depan, kalau pelajar mungkin 3 tahun ke depan. Kemudian kalau orang ingin berusaha mungkin paling tidak 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Kalau organisasi mungkin paling tidak 5 tahun ke depan. Tapi kalau pemerintahan minimal 5 tahun dan maksimal mungkin jangka panjangnya 10 sampai 20 tahun akan datang. Jadi seperti itu visi. Nah akhirnya kita bisa mencapai. Nah dalam perjalanannya ada kemungkinan kalau visi itu sudah tercapai, maka segera diperbaiki untuk mengupayakan capaian berikutnya yang lebih gesit, yang lebih mapan, yang lebih kemudian pergerakannya lebih mudah gitu, sesuaikan dengan pada masa itu. Jadi visi misi tidak berbicara hari ini, visi misi ada berbicara masa depan, cita-cita yang ingin kita capai. Tapi saya sarankan kepada semuanya agar membuat visi misi itu yang besar, cita-cita itu yang besar gitu. Jangan sekedar visi misi saja. Kalau ingin menjadi guru, ya bagaimana membuat sebuah nanti punya yayasan
kemudian punya guru yang bisa dibina di dalam yayasan, kemudian punya murid ribuan siswa gitu. Kemudian penghasilan yayasan semakin bagus, semakin mapan. Nah, itu intinya. Jadi buatlah sedemikian besarnya. Jadi kalau saya ingin menjadi guru yang toladan, berakhlak mulia, kemudian guru yang punya masa depan jauh lebih mapan, membawa siswa-siswanya agar juga bisa melejit lebih hebat daripada si gurunya. Itu yang kita lihat ke depan kita jauh-jauh. Nah, seolah-olah kita saat ini sudah melihat apa saja yang bakal terjadi di masa akan datang. Nah, kemampuan kita melihat itulah yang membuat kita mudah untuk mencapai visi misi kita. Jadi harus betul-betul iya begitu. Jangan asal tulis. Nah, ya. Jadi visi adalah berfungsi sebagai suatu pandangan ke depan atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai. Kemudian misinya adalah poin-poin penting mengenai apa yang harus kamu lakukan atau Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian tadi poin-poin visi kemudian ada berorientasi ke masa depan, kemudian tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, kemudian mengekspresikan kreativitas gitu. Yang terakhir berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat atau apalah yang lainnya gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya. Buatlah visi misi Anda tertulis dengan bagus, kemudian buatlah macam sejenis makalah gitu ya, makalah kemudian kita bukukan, dan visi misi itulah yang kita selalu buka dan kita baca. Dan kalau perlu visi misi kita masukkan di laptop, masukkan di HP, di catatan gitu, agar kita mudah melihat dan membacanya. Atau tempel visi misinya di dinding kamar, makanya agar kita bisa untuk segera melejit dan mencapai visi misi itu. Terima kasih. Demikian barangkali saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.